ini juga Pak, 2 hari, saya kan satu sore ke sini ya Pak. 2 hari kemudian saya pulang, alhamdulillah saya dapat transferan 10.500.000. Meraktekin ilmu RDI apa? Itu saya Kabar gembira. Tadi saya pas jalan, ada orang Malaysia lari-lari. Orang Malaysia. Ada orang Malaysia lari-lari, salaman di situ tadi, cium tangan. Kenapa? Ya Pak, saya dari Malaysia Pak. Mau salaman sama Bapak. Gitu. Emang kenapa? Kok kamu dari Malaysia lari-lari? Semangat bener. Saya praktekin ilmu Pak Haji di Malaysia. Jadi ngomongnya Malaysia. Iya Melayu. Dah terkabul semua Pak. Tidak ada satupun yang tidak terkabul. Nah mau saya, orang jauh Malaysia, dia praktekin ilmunya dari RDI Bogor. Masa Bapak dan Ibu yang satu negara enggak? Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira. Tadi saya pas jalan, ada orang Malaysia lari-lari. Orang Malaysia. Ada orang Malaysia lari-lari, salaman di situ tadi, cium tangan. Kenapa? Ya Pak, saya dari Malaysia Pak. Mau salaman sama Bapak. Gitu. Emang kenapa? Kok kamu dari Malaysia lari-lari? Semangat bener. Saya praktekin ilmu Pak Haji di Malaysia. Jadi ngomongnya Malaysia. Iya Melayu. Dah terkabul semua Pak. Tidak ada satupun yang tidak terkabul. Nah mau saya, orang jauh Malaysia, dia praktekin ilmunya dari RDI Bogor. Masa Bapak dan Ibu yang satu negara enggak? Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya tidak pernah, cara dalam saya tidak di Bali. Saya tidak pernah BH, saya tidak di Bali. Setiap hari BH, saya Bali. Cara dalam saya Bali. Nah, coba praktekin itu dulu. Dasarnya ilmu RDI. Terus bangunnya dia jam 00, tepat waktu. Udah gitu dia senyum, 41. Maksain senyum. Nah, kalau suami kamu nggak ada gimana? Ya aku senyum sama tembok. Tidak apa-apa dibilang gila Pak. Oh juga yang ngomong gila paling cicak, nyamuk. Nggak ada juga kan? Jadi Bapak dan Ibu paksain bangun tidur harus senyum. Dan senyumnya, sekali senyum harus 20 detik. Jangan senyumnya udah 20 detik belum. Kenapa harus senyum? Senyum itu nanti sebagai namanya ice breaking. Apa tuh? Dalam keheningan, dalam kesunyian. Dan dia bisa ngeluarin negatif, nanti positifnya ada, gitu aja. Ilmu apa sih kalau zaman dulu ya? Ilmu kearifan lokal. Zaman nenek moyang kita kan juga begitu. Kalau bangun tidur dia senyum, senyum. Coba lihat nenek kita deh, kakinya sebelum dia turun senyum, senyum. Tapi alhamdulillah tuh rezekinya ada. Nah, pertama, kedua ya, ketiga. Paksain Bapak dan Ibu mandinya harus rambutnya dibasahin. Tadi kata orang Malaysia, mandinya basah. Itu. Habis mandi, dia paksain sholat tahajud. Paksain. Habis sholat tahajud, paksain dia baca Quran. Paksain habis baca Quran, dia sebelum azan, dia selalu udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, coba dan Ibu praktekin. Gampang kok. Kata siapa Pak Haji gampang? Ya karena kan kita lagi punya hajat. Kalau kita nggak punya hajat, ya agak berat kan. Coba kan kita lagi punya hajat. Apa sih hajatnya Ji? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau punya pasangan, pernikahan panjang. Nah terakhir nih, bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Iya, karena mumpung Bapak dan Ibu kan ini usianya udah kadaluarsa. Iya maksudnya udah expired. Masa Bapak dan Ibu nggak mau ngasih cucu, anak? Syukur-syukur nih kalau bisa Bapak dan Ibu seusia begini bisa berangkat umroh sama anak, sama cucu, sama mantu. Jangan umrohnya sendiri, anak dibawa semua, cucu dibawa semua.
mantu dibawa semua. Buktiin kepada mantu bahwa ibu mertua yang bonafit gitu loh. Biar ibu nggak direcehin sama mantu. Mantu kan biasa bu ngomongin nyinyir, ya kan? Apa tuh pertambah mantu aja? Enggak. Tidak menghargai ya mantu ya. Dan ini yang dialami sama ibu ya. Yang hargai dia. Curhat dong. Nah, maunya saya nggak setuju ibu yang sekarang ada di sini atau bapak yang ada di sini harus ikut istilahnya multi level marketing. Saya nggak setuju. Kenapa? Harus nawar-nawarin produk. Nanti tamu teman-teman ibu bapak yang ditelepon pada kabur, ya takut lu nawarin lagi. Nah, kenapa nggak kita praktekin ilmunya Allah aja? Bangun jam 00 seperti tadi orang Malaysia tuh. Dia selalu paksain jam 00 bangun. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain harus bisa baca Quran walaupun belum 12 juz. Paksain. Nah, sebelum azan, karena ini kan tadi perempuan tuh yang orang Malaysia. Dia sebelum azan dari subuh sampai isya kata dia. Sebelum azan dia udah duduk di sajadah pakai mukena. Kalau teman-teman kan nggak nih yang di ruangan sini, azan lari-lari ngambil wudhu. Jangan bu, ngerinya kepleset. Ya kan? Karena kan ibu udah kadaluarsa nih saya lihat tuh. Udah jangan lari-lari. Tapi saya tanya, mbaknya apa usahanya di Malaysia? Saya dagang online Pak Haji. Itu orderan gak pernah sepi, masuk terus. Yang dilakukan yaitu. Kedua nih Pak Haji, wajah saya walaupun dia usianya 30 tahun 35 tahun tapi wajah saya seperti orang usia 15 tahun. Kenapa? Saya paksain kalau mau tidur saya gosok pakai celana dalam saya yang bekas pakai nih. Nah saya gosok, nanti saya pakai lagi, nanti bangun tidur dia copot lagi, digosok lagi. Saya lakukan baru 30 hari 32 hari 32 hari. Nah mau saya, ibu coba praktekin dulu minimal awet muda. Kalau yang sekarang kan awet tua. Coba lah bu, sayang. Kalau ibu punya duit nggak apa-apa beli skincare. Kalau ibu punya duit nggak apa-apa. Tapi kalau ibu lagi nggak megang duit, udah aja pakai itu bu. Tapi kan nanti muda cantik. Minimal wajah ibu seperti wajah cucu. Jadi nanti orang lihat, ih cucunya cantik. Kok wajahnya bisa imut-imut gitu. Ya daripada yang kemarin, ya kemarin kan amit-amit. Sekarang imut-imut. Berani gak ibu pakai celana dalam digosok? 2 kali sehari mau tidur dan bangun tidur. Nah kata dia atau orang Malaysia itu orderan nggak pernah berhenti, terus order terus. Nah akhirnya orang tanya, yuk usahanya apa? Saya online dagang ini. Udah dari mulut. Nah terakhir, apa yang diucapkan sama dia tidak pernah gagal. Apa tuh yang dilakukan? Pakai ilmu kearifan lokal bos. Tangannya dia, jari-jarinya dia, alat kelaminnya dia. Dia colek taruh di bibir, colek di bibir. Nah karena dia dagang online, itu kan nggak pakai mulut bu, nggak pakai mulut pak. Dia dagang online pakai apa? Ngetik. Jadi jari-jarinya ditaruh dulu, dicelupin di tinta. Gitu. Maksud saya pak, kita pakai yang ada di anggota badan kita. Apa yang ada? Yaitu. Nah terakhir nih, dia tidak pernah lupa mempraktekkan yang namanya sedekah subuh, tidak pernah bolong. Nah coba bapak dan ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Boleh alat kelamin kita bolong, tapi sedekah nggak boleh bolong. Ini gara-gara alat kelamin kita bolong, kita lihat, wah bolong, ngapain bolongnya aja bolong. Ya ini kalau nggak bolong nanti nggak enak. Nah sedekah subuhnya dia nggak bolong, sedekah Jumat barokahnya nggak pernah bolong. Nah yang terakhir pak, dia tidak pernah sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Bapak dan ibu tahu kan sholat ba'diyah qobliyah? Tahu kan? Ada yang khawatir, ada yang nggak paham itu boleh pak.
Waduh, SD Impres. Jadi Ba'diyah Qobliyah itu sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar. Hah? Ada yang pakai, ada enggak? Oh, jadi sebelum asar. Sebelum asar ada. Sesudah asar enggak ada. Ya. Coba nanti tanya guru ngajinya aja, kan ini kan SD Impres nih. Jadi kalau matahari mau terbit itu nggak ada sholat duhur, sholat sunat. Kalau matahari terbenam nggak ada. Kenapa? Karena menghormatin, ya kan? Benar banget tuh. Zaman saya dulu SD begitu. Nah, maksud saya. Nah, paksain deh Pak sholat Ba'diyah Qobliyah. Memang sih nggak berat, cuman 2 rakaat atau berapa rakaat? Nah, tapi tuh Pak Haji, ciri-ciri kalau menjalankan sholat Ba'diyah Qobliyah nggak bolong, ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Pasti dia nggak bakal punya cicilan. Pasti dia nggak bakal punya cicilan. Ini kan saya lihat Bapak dan Ibu mukanya muka cicilan. Oh, Ibu nggak ada cicilan? Itu alat kelamin kamu masih nyicil. Mumpung alat kelamin kamu lagi pulen dong. Coba Bapak dan Ibu, jangan langsung diberhentiin dulu cicilannya. Misalkan Ibu lagi, Bapak lagi nyicil motor, ya udah diterusin. Tapi sholat Ba'diyah Qobliyahnya jangan bolong, nanti bertahap. Kan orang kadang ini, kan cicilan riba, udah motornya dibalikin lagi. Ya jangan juga, kan kita masih perlu motor itu buat dagang bakso, buat dagang seblak, buat dagang gorengan. Nah, berarti tapi paksain sholat Ba'diyah Qobliyahnya jangan sampai bolong. Nanti berangsur-angsur, ini berangsur-angsur, cicilannya lunas sendiri. Yang cicilan rumah, yang cicilan motor, yang cicilan mobil, yang kalau Bapak dan Ibu kerja jadi pegawai negeri, yang SK-nya nanti pulang, gitu loh maksud saya. Yang kemarin nikahin anaknya, minjem di bank, nanti lunas. Jadi gimana dong Ji? Ya lunasnya karena sholat Ba'diyah Qobliyah. Jadi jangan apa-apa dijual. Bu, orang zaman dulu Bu, kalau mau jual sesuatu juga mikir. Aduh, belinya susah, boleh ngumpul-ngumpulin, boleh nyicil-nyicil lunas. Kenapa harus dijual? Karena takut sesuatu. Janganlah. Saya mau Bapak dan Ibu lunas utang karena sholat Ba'diyah Qobliyah. Emang ada Ji? Ya kan ilmunya kearifan lokal. Jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini nanti pulang ke rumah, paksain sebelum sholat subuh, paksain kerjain itu apa namanya? Bisa gak Pak? Bisa. Haruslah minimal Pak, kalau sholat Ba'diyah kita Ba'diyah Qobliyah nggak bolong, minimal wajahnya Bapak wow ganteng. Kalau sekarang ya juga ganteng sih, tapi kan dilihat dari gunung. Ya, jadi saya mau Ibu seperti orang Malaysia. Orang Malaysia bisa, maksud Ibu Bapak enggak? Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Terakhir, Bapak dan Ibu hari ini punya hajatnya ekstrim apa enggak? Ekstrim. Nah, seperti orang Malaysia, karena dia punya hajat ekstrim, dia lawannya ibadah ekstrim. Tapi kan kalau dia ibadah ekstrim, duh Pak Haji berat bener ya. Ya udah, yang kamu berani apa? Saya lawannya sedekah ekstrim. Boleh. Sedekah ekstrim, sedekah apa sih Pak, Bu? Sedekah yang belum pernah kita kerjain dari lahir sampai hari ini. Apa tuh? Sedekah seisi dompet. Jadi kalau Ibu di dompet ada 5.000, berani gak disedekahin semuanya? Nah, kita tuh paling hobi Pak, kalau punya duit 5.000, itu praktek terus sedekah ekstrim. Oh, berani. Oh, berani. Tapi pas pulang dari kantor bawa gaji, bos, berani gak lo sedekah ekstrim hari ini? Itu sedekah sisi dompet. Lah ini kan uang gaji. Ya sedekahin aja, berani gak? Nggak berani, Ji, ntar gue dicerain istri gue. Nah, kita, maksud saya sedekah ekstrim tuh sedekah yang hari ini Bapak dan Ibu lagi punya kesulitan. Yang Ibu kalau meraktekin ibadah kayak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud bisa. Pas ketemu baca Quran 12 juz, aduh, yang ngantuk lah.
Ya pegelinu lah. Yang bapak alat kelamin ini nggak bisa ngaceng lah. Masa baca Quran nggak bisa ngaceng? Yang manjur yang ngaceng sebagai antena pak. Tuh. Nah kalau memang bisa, kalau nggak bisa apa Ji? Coba deh sedekah ekstrim. Karena tadi malam kita maksain tamu RDAE. Tadi malam siapa yang datang? Paling Jumat. Ada nggak? Ada ya? Oke. Tadi malam Pak ada 62 orang yang meraktekin sedekah ekstrim seisi dompet. Alhamdulillah hajatnya terkabul. Nah Bapak dan Ibu, kalau memang nanti hari ini nih, malam ini lagi bawa hajat ekstrim, berani gak coba sedekah ekstrim? Lawannya dulu. Lawannya hajat ekstrim, sedekah ekstrim. Lawannya hajat ekstrim, ibadah ekstrim. Tapi kan terganggu sama yang baca Quran 12 juz. Nah itu bertahap deh ya. Nah sekarang hajat kita ekstrim malam ini, berani gak lawannya sedekah ekstrim? Apa tuh? Sedekah seisi kantong, sedekah seisi dompet. Saya adanya tinggal 13.000 nih Pak Haji, 13.000. Ya udah sedekahin semua lah 13.000. Nanti kan aku pulangnya ke Papua. Lebih. Ya udah, nanti ke Papua kita ongkosin. Wow, alhamdulillah. Naik pesawat Pak Haji, naik truk tronton. Pokoknya apa? Kalau memang Bapak dan Ibu hajatnya nggak ekstrim, sedekahnya seikhlasnya aja. Mau berapa sedekah seikhlasnya? Mau 1.000, mau 2.000, kan hajatnya nggak ekstrim. Tapi kalau Bapak dan Ibu malam ini aja harus hajatnya besok pagi aja yang terkabul, coba praktekin sedekah ekstrim. Ji, besok kalau kontrakan nggak dibayar, besok gue diusir. Ya udah, lu punya duit berapa di kantong? 60.000, sedekahin, berani gak lu? Kalau dia nggak berani ya nggak bisa lah, kan kita harus lawan. Ji, besok anak gue tes masuk PNS. Nah, ekstrim nggak? Ekstrim. Ya udah, lu sedekah ekstrim malam ini. Berani? Ada berapa duit di kantong lo? 18.000. Ya udah sedekahin 18.000. Jangan di kantong ada 18.000, yang disedekahin 8.000. Yang 10.000 bawa pulang. Itu namanya nggak ekstrim, ya kan? Total. Nyambung nggak maksud saya? Nyambung ya. Nah, terakhir, saya mau Bapak dan Ibu tidak boleh menganut ilmu sabar. Tahu gak sabar? Sabar itu menurut RDAY, jengkel ditahan-tahan. Jengkel ditahan-tahan, namanya sabar. Biasanya kalau orang sabar selalu ngelus dada. Nggak boleh. Saya nggak mau Bapak dan Ibu pakai ilmu sabar. Gantinya apa dong Ji? Pakai ilmu legowo, lapang dada. Jadi Bapak dan Ibu lihat lampu merahnya lama bener nyalanya. Nah Bapak dan Ibu legowo aja. Apa tuh yang disebut? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti anak saya diterima di Akpol, Akademi Kepolisian. Ibu lagi lewat, tahu-tahu depan ngerem mendadak. Ibu harus pakai ilmu legowo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 99 kali. Pasti anak saya diterima di Akpol. Pasti anak saya diterima di Akpol. Pasti. Bisa gak begitu? Jadi pakai ilmunya namanya legowo. Terakhir, kalau ibu punya pasangan suami, bapak punya pasangan istri, bisa gak kalau bapak mau keluar dari rumah, minimal bapak dan ibu harus coel neneknya istri, dicoel, oke? Dicoel, bisa dicoel? Dicoel, bisa dicoel? Oke. Kalau bapak dan ibu punya istri, dicoel neneknya istri, ibu bisa gak nyoel itu, apa namanya, alat kelaminnya suami, dicoel alat kelamin suami? Pak Haji, suami aku kalau dipegang alat kelaminnya dia langsung nyontok. Ya nanti ditepok pakai centok. Kebiasaan. Baru dicolek udah langsung. Nah, mau saya dalam rumah tangga ibu dan bapak, bisa gak dalam 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur, isinya cuma keharmonisan? Bisa? Caranya apa sih Ji kalau harmonis? Yaitu tadi, ibu kalau bapak mau berangkat keluar rumah, apakah mau kerja bakti atau mau kerja,
dicolek alat kelaminnya suami. Nggak kangen kamu deh? Hah? Kalau nggak punya suami, nanti saya datengin Haji Marco. Mau. Hah? Mau. Oh, banyak ya? Aduh. Nggak ada suaminya. Nah, nanti saya ajarin. Yang nggak ada suaminya, nanti saya ajarin. Ini kita bicara yang ada pasangannya dulu. Bapak, kalau nanti dicolek alat kelamin nama istri, jangan juga marah. Ini kan cuman geguyon. Ya, namanya juga kita pernikahannya udah kadaluarsa. Kan kita pernikahannya udah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, udah di atas 15 tahun. Kapan lagi kita harmonis, Pak? Di usia sekarang, biar rezekinya tetap kayak pengantin baru. Gimana caranya? Ibu paksain kalau bapak keluar dari kamar mandi, pada saat dia pakai anduk pas keluar, ibu langsung tiarap. Bisa? Nanti kan suami ketawa, kamu apa aja? Aku kan berarti ketemu Pak Haji, Pak. Ya nggak kayak gitu juga lah. Kalau kamu mau, kamu tinggal buka aja anduk saya. Justru aku ngerinya ditonjok. Ilmu apa sih Ji namanya? Ini namanya ilmu harmonis. Biar kita senyum, biar kita guyon. Di dapur kah, di ruang tamu, pokoknya guyon lah. Itu, oke? Nah, Bapak dan Ibu, kenapa saya paksain setiap hari harus celana dalamnya dibalik? Kenapa Bapak dan Ibu BH-nya harus dibalik, Ibu? Supaya tidak kena santet, supaya tidak kena guna-guna. Kalau Bapak kerja di kantor, biasa kan Pak, orang kantor banyak yang sirik, lihat Bapak begini, lihat Bapak begini. Akhirnya fasilitas Bapak dicopot. Yang tadinya naik motor, motornya diambil sama kantor. Yang tadinya dapat fasilitas bensin apa, diambil. Kalau Bapak cara dalamnya dibalik, itu yang ngambil fasilitas Bapak minimal almarhum, Pak. Jadi Bapak besok pagi tinggal melayat. Alhamdulillah. Iya benar, saya nggak bohong. Daripada Bapak, Pak Haji, ini fasilitas saya dicopot, atau pangkat saya dipending, atau saya udah dipromosiin jadi jenderal, besoknya nggak taunya saya nggak kena. Nah, kalau orang pakai celana dalam dibalik, orang yang pada sirik sama kita, minimal besok pagi almarhum. Lumayan Pak buat ngurangin penduduk. Ya kan? Amin. Iya, daripada ilmu santet menyantet, mendingan pakai itu. Ya kan? Emang ada nggak nyaman celana dalam dibalik? Enggak kan? Jadi doa nggak, Pak Haji? apa? Pakai doa nggak? Ya kalau pakai doa nanti alat kelamin ibu kembang kempis. Gak pakai doa otomatis saja dipakai. Kalau ibu mau nawarin marketing perumahan pakai celana dalam dibalik, pasti orang bilang. Ibu mau ngajuin pinjaman ke bank, pasti orang bilang oke. Kalau ibu rumahnya mau dilelang, celana dalam bapak dan ibu dibalik, pasti nggak bakal dilelang. Kalau bapak dan ibu istilahnya ke sidang pengadilan, mau sidang perkara, kalau bapak dan ibu celana dalamnya dibalik, pasti menang, nggak mungkin kalah. Kecuali lawannya ibu juga pasien RDAY. Jaksanya celana dalamnya dibalik, lawannya dibalik. Yang menang siapa? Yang dibolak-baliknya lebih banyak dong. Jadi bapak dan ibu ngerinya ini kan lawan-lawan kita sesama pasien RDAY. Nah, ibu siasatin pakai celana dalamnya dibalik, copot lagi, balik lagi, copot lagi, balik lagi sampai 3 kali. Nanti ibu pasti yang menang, dia pasti kalah. Kadang kan cuma sekali dia baliknya. Kalau dia memang 3 kali, ya ibu 9 kali. Jadi ibu nggak kerja, nggak masak, cuma bolak-balik celana dalam. Tapi kan ini kearifan lokal, ya kan? Terakhir, kalau ibu dagang seblak, dagang sembako, dagang gorengan, dagang bakso, dagang es kelapa, dagang apa aja yang menyangkut dagang, bukan dagang online, dagang yang langsung. Rendem celana dalam ibu, ibu cawik-cawik. Nanti celana dalamnya ibu peres satu aja itu, peres. Nanti dilap mejanya, bangkunya.
Ibu coba lihat kalau nggak penjualannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pelabuhan Ratu, Pak Haji. Dari Pelabuhan Ratu. Ini cucunya Nyai Loro Kidul. Ini lagi serak Pak Haji semalam kehujanan. Iya nggak apa-apa. Ibu sakit apa, keluhan apa, praktikirnya apa, hasilnya apa? Kemarin tuh gigi saya sakit Pak Haji. Karena saya ingat testimoni Pak Haji katanya suruh colek. Saya coba, alhamdulillah 2 detik kemudian sembuh. 2 detik kemudian. Jadi paling lama tuh 3 detik. Iya. Paling lama. Colek, tempelin di giginya. Kalau gusinya colek, tempelin di gusinya. Kalau ibu punya bayi, anak yang giginya mau numbuh, sakit, rewel, colek aja punya ibunya, taruh di giginya. Gitu. Jangan colek punya anaknya taruh di giginya. Punya kita aja para ibu colek, taruh, atau bapak taruh. Karena kan dia belum nyambung sama ilmu RDI. Gusi apapun. Bisa? Kupingnya budak, dengung, atau apalah bahasanya telinga, colek, taruh di telinga, colek, taruh. Matanya nggak normal atau apalah, colek, taruh di matanya, mau tidur 9, colek, mata tidur, bangun tidur 9, colek, taruh di mata, mau mandi 9, colek, taruh di mata, habis mandi 9, nanti ngeringinnya pakai celana dalam nih bapak dan ibu. Ya, alhamdulillah itu mujarab Pak. Saya udah ngalamin Coba, ini, udah. coba prakteknya gimana? Ibu keluhannya apa? Asam urat, kolesterol, alhamdulillah sembuh. Diapain obatnya? Kalau ini sama centong Pak. Obat centong. Kalau yang mata, mata sama alat kelamin. ya, Nah, sama gigi. Bapak percaya gak? Kalau nggak percaya biar dibuka celana dalamnya. Jadi colek. Alhamdulillah. Bapak juga begitu. Kalau ini alat kelamin, kalau bapak kepalanya alat kelamin. Ya dong, nggak bukan lehernya. Kalau lehernya jadinya kecekek, kepalanya. Bisa? Oke. Ini juga Pak, 2 hari saya kan satu sore kesini ya Pak. 2 hari kemudian saya pulang, alhamdulillah saya dapat transferan 10.500.000. Meraktekin ilmu RDI apa? Itu saya bangun tengah malam, mandi, sholat tahajud, sampai baca Quran sampai menjelang Subuh. Oke. Alhamdulillah. Terus sekarang juga barusan juga ya Bu. Tadi saya dapat keajaiban juga kemarin. Tadi? Kemarin waktu mau berangkat ke sini kan saya bilang Pak Haji, saya mau sedekah seisi rekening ya, Ya, tapi jadi sedikit. kemarin tuh kita ada yang namanya sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong, dia melakukan sedekah seisi rekening. Kalau bapak dan ibu pasti belum berani. Ya. Sedekah seisi rekening nggak bakal berani. Kenapa? Karena rekening bapak dan ibu kan kosong. Alhamdulillah Kalau Pak dia Haji, kemarin melakukan sore langsung ada kiriman 1.500.000. Tadi juga sama, tadi uang saya tuh kan udah sampai langsung saya sedekahin. Tiba-tiba uang saya yang tersisa kan masih 300, pikiran untuk anak-anak. Ternyata udah nggak ada ya. Ya. Udah kosong lah. Bu, saya titip uang dari Bapak itu ke Bu Haji. Ya. Saya kembali ke ATM. Ternyata masih ada ATM. Masih ada? Uang saya Wow, masih tepuk ada. tangan dong, luar Padahal biasa. kemarin kan udah kosong, Pak. Ya. Jadi nanti hari ini, malam ini kita mau meraktekin sedekah ekstrim karena hajat kita ekstrim. Ekstrim. Sedekah seisi dompet, sedekah seisi kantong yang bapak dan ibu punya. Saya punyanya 13.000, kerjain. Saya punyanya 6.000, kerjain. Karena tadi malam ada 62 orang yang japri, Ji, makasih ya Ji. Tadi malam gue dipaksa suruh sedekah ekstrim. Hasilnya luar Alhamdulillah, biasa. ya. Jadi yang disedekain seisi kantong, yang boleh seisi kantong duit. Tidak boleh kantong yang isinya bon utang disedekain. Awas loh. Ya dong, jangan. Masa bon utang disedekain. Pak Haji, aku serahin ya bon utang. Lah, kamu yang utang jadi gue yang bayar. Jadi sedekah seisi dompet. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak, Yuk. Pak Haji. Nah, terakhir. Kalau bapak dan ibu, tetangga, saudara punya sakit batu empedu, batu ginjal, kalau punya duit nggak apa-apa dioperasi. Tapi kalau nggak punya duit, obatnya apa? Kelapa hijau masukin ke dalam panci, kasih air, dipanasin sampai mendidih. Nanti kelapanya diminum, air kelapanya. Selama berapa lama? Selama 9 hari. Kalau bapak dan ibu punya anak, punya cucu, punya keponakan yang lahirannya susah, harus sesar. Kalau punya duit, nggak apa-apa disesar. Tapi kalau nggak punya duit, yang gratisan gampang. Ambil celana dalamnya suaminya yang buntingin. Kalau celana dalamnya nggak buntingin, nggak bisa. Harus yang dibunting. Nah, celana dalam suaminya diikat di leher istrinya yang mau lahiran susah. Besok paling lama, paling cepat hari itu 1 jam, itu langsung lahiran. Bisa? Gampang ya, diinget-inget ya.
Terakhir. Kalau bapak dan ibu karena pusing kepala, karena mikirin cicilan, karena mikirin jatuh tempo, gimana supaya kepalanya sembuh dan cicilannya kebayar, copot celana dalamnya bapak dan ibu, ikat di kepala. Satu lagi, ambil celana dalam ibu, ikat di jempol kiri. Nanti ibu tidur, itu otomatis kepalanya tidak pusing, sembuh. Nanti pas bangun tidur baru pusing lagi. Ya kan minimal bisa tidur dulu. Lunas pasti lah lunas. Oke, Sep, lu tinggal di mana? Dari Solo. Oh Solo. Kemarin saya kira Pak Haji itu Hah? sepeda motor. Apa? Dapat sepeda motor baru. Oh ya? Ya. Coba ibu praktekin dulu. Karena saya Sini, kan, ya, sini. saya kan nggak punya Ya, pasangan. ya. Sip, Saya tepuk kan, tangan dong, luar biasa. saya kan nggak punya pasangan. Ya, tunggu dulu. Ibu meraktekin ilmu RD. Saya cuma pakai celana dalam sama colek. Mari sana bu. Ya, cuma celana dalam saya sama saya colek. Gimana nyoleknya? Gimana makainya celana dalam balik? Enggak, ini kan ibu-ibu ini agak jago. Saya cuma cantik, putih, glowing, yang telepon, yang WA ngasih uang, transfer uang. Terus yang terakhir, cantik, putih, glowing, sepeda motor besok saya datang. Kemarin pulang dari sini, baru masuk rumah udah ada transferan 5 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu apa dulu tuh? Colek, cuma colek sama celana dalam karena saya nggak punya pasangan. Nah. Kemarin kan saya tanya Pak Haji, mau besok kemarin kan ulang tahun saya, Ya. mau ada yang ngasih sepeda motor Vario SBS terbaru. Ya. Alhamdulillah kemarin tanggal 28 Pak, kan saya minggu ke sini, Ya. motor sore diantar sama STNK, terus saya kirim ke Pak Haji itu kan motor sepeda itu, terus ya udah saya belum ngerayain yang ngerayain anak saya. Oh iya. Udah dapat sepeda motor, udah dapat. Ini yang lagi saya lakukan cuma satu, saya mau tanyakan ke Pak Haji. Cantik putih glowing, cantik putih glowing, pasti bisa berangkat umroh sama anak yatim RDAY. Lah, saya tanyakan pasti nggak Pak Haji? Kalau saya bilang sih pasti, tapi kan yang nyortir bukan saya, ada panitianya. Dibawakan. Yang penting kan jawabannya Pak Haji. Gak mungkin. Kalau saya kan cuma nyediain duit, Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan paksain, praktekin aja karena nanti yang sortir kan ada panitia. Dari dulu kita dari 2011 berangkat umroh. Nah, Bapak dan Ibu tinggal praktekin. Nanti kalau emang kesortir bisa berangkat umroh gratis. Alhamdulillah. Sekeluarga, alhamdulillah anak cucu mantu. Tapi kalau nggak kesortir, ya nggak apa-apa, ya kan? Itu. Coba praktekin dulu. Saya kesini 6 orang sama kakak-kakak saya tadi malam. Ya. Terus saya tinggal di sini sendiri. Ya. Itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu Nah, cuma itu aja prakteknya, cuma itu aja. pakai ilmu kearifan lokal. Bisa? Dan itu celananya itu nggak saya ganti-ganti loh Pak. Nah, mana kayak gimana? Oh, ini di tas. Oh ya, coba buka. Bu, siap-siap pingsan, Pak. Siap-siap pingsan. Siap-siap pingsan. Ini bau. Bikinin. Wangi Pak, ini Pak. Ya, coba giniin dulu. Siap-siap pingsan. Ini wangi Pak, Udah. cantik putih, glowing. Deketin mikir. Cantik putih, glowing, cantik putih, glowing, cantik putih, glowing, cantik putih, glowing. Dia yang ngusap mukanya kontol gua ngampek. Tapi kan alhamdulillah Pak, saya kan nggak punya cicilan, juga nggak punya utang sepeser pun. Ya, jadi intinya Pak, coba praktekin dulu ilmu kearifan lokal yang tidak mengganggu teman kita, yang nggak mengganggu sahabat kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut multi level marketing, Ibu telepon teman-teman Ibu tawarin produknya, kira-kira teman-teman Ibu pada ketakutan nggak? Ya iyalah pada. Dan saya nggak cuma mandi, Enggak. dan saya nggak cuma mandi air pandan Pak, saya cuma minum air pandan juga. Oke. Iya. Pantesan suaranya agak cempreng ya. Karena pandannya wow, luar biasa. Kemarin habis apa itu lomba lendian kan orang 6 juga dapat juara juga. Praktekin ilmu RD apa Ya, sih, Nak? celana dalam tak balik, ciput tak balik, celana dalam tak buat ciput. Celana dalamnya itu sama saya pakai 3 Pak, tak balik semua. BH tak balik, dalaman tak balik. Oke. Iya. Jadi Bapak dan Ibu berani dia meraktekin ilmu kearifan lokal. Kira-kira ada yang susah gak? Ya. 2 terakhir nih ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau yang udah kejawab dengan saya nerangin Ibu tadi sama saya, jangan ditanya lagi ya. Oke. Itu memang manjur sekali, apalagi itu celana dalam yang Yang sampai 9 mana yang hari. manjur? Yang celana dalam sampai 9 hari, Pak. 9 hari nggak dicuci. Kalau mau sholat dilepas. Berani gak Ibu Bapak melakukan itu? Ini udah 1 minggu tapi baunya wangi loh Pak.
Kata dia seminggu celana dalamnya nggak dicuci, kata dia wangi. Wangi karena saya Buat selalu dia minum, wangi, yang ada saya selalu minum air pandan. Saya selalu minum air pandan Ini, juga. Mbak. Nurut manut katet ngasih uang, transfer uang. Hasilnya? Ya alhamdulillah. Baru masuk rumah bulan kemarin Agustus ya Pak. Baru sholat maghrib itu dan transfer 5 juta. Wow. Pokoknya bulan Agustus saya dapat uang 7 juta sama motor SBS terbaru, Vario terbaru. Bu, ini kan meraktekinnya jari-jarinya ibu. Iya. Alat kelaminnya ibu. Dan saya kalau pergi keluar saya ciput tak pakai itu pakai celana dalam Pak. Sama temanku itu kan, oh yang gila ya kamu itu, masa ciput pakai celana dalam, benar kemarin itu. Berarti celana dalam terus tak double gini kerudung itu terus sampai gila kamu itu ya. Tapi hasilnya- Nggak apa-apa, ATM-nya kan nggak gila. Hasilnya ATM-nya isi terus. Iya, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu bisa gak? Saya kerja itu padahal cuma sekali, itu Mbak ini cuma ngajar sekali ya, Jumat sama Minggu kadang ada kan, tapi alhamdulillah saya syukuri, saya nikmati. Rezeki ada aja. Alhamdulillah. Tuh, oke. Walaupun saya belum punya pasangan, semoga cepat mendapat pasangan yang terbaik Pastilah, dunia dan Bu. akhirat, Pak. Orang yang celana dalamnya dibalik, buat ibu yang gak ada pasangannya, nanti pasangannya akan datang sendiri sesuai dengan celana yang dibalik. Dan itu seandainya ada orang datang, tujuannya nggak benar, pasti nanti hilang sendiri, Pak. Iya. Menghilang. Jadi kalau dia tuh cowok niatnya Tujuannya nggak bagus, bener, nggak itu. bener, Itu pasti dia akan itu balik menghilang. sendiri. Jadi Alhamdulillah. ibaratnya nyortir. Kalau pengen baunya wangi ya itu tadi minum air pandan, iya. Jadi itunya alat wangi. Alhamdulillah. Wangi. Wangi itu ini 1 minggu masih bau wangi tak ginian terus Kak. Pantesan pala saya puyeng. Mau jatuh deh. Oke. Oke, makasih, Pak Haji, makasih. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Terakhir ya. Nanti nggak apa-apa. Terakhir. Buat bapak dan ibu yang punya anak, punya cucu, punya pasangan hidup, punya saudara yang sakit gigi, yang gusinya bengkak. Kalau punya duit boleh ke dokter. Tapi kalau memang nggak punya duit, sakit gigi, gusi bengkak, colek alat kelaminnya bapak dan ibu, taruh di gusinya, taruh di giginya. Hitungan detik sembuh. Terakhir, bapak dan ibu jualan apa? Bakso, ada gerobaknya dilap pakai celana dalam, yang bekas pakai dilap. Satu aja buat syarat, besok pakai itu lagi. Bapak, Pakaian gimana? Pakaian. dagang pakaian. Nah, celana dalamnya ibu nih, celana dalam ibu nih, anggap ini dikepretin di pakaiannya, laris. Barang habis, duit habis, barang habis. Jangan, barang habis, duit kumpul. Tapi percuma Pak, kita udah meraktekin ilmu RDAY, udah ngepretin barang habis, duit kumpul. Tapi kalau ibu sholat badiah qobliyahnya bolong, nggak bisa. Kan ini saling berkaitan. Jadi bapak dan ibu sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nanti memang barangnya habis. Bank harian lah, pinjol lah, KTA lah, kartu kredit lah. Aduh, saya nggak mau itu. Ibu udah meraktekin ilmu RDAY. Sholat badiah qobliyahnya bapak nggak boleh bolong, harus dikerjain. Gitu. Emang nanti gimana tuh Pak Haji? Nanti kalau bapak dan ibu sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, nanti debt collector nggak bakal datang Pak. Kemana Ji? Dia ada di alam baka. Ya, kalau ibu kalau agamanya bukan Islam, ibu nggak sholat badiah qobliyah. Cuman kalau ibu lakukan adalah yang namanya misa subuh, atau ibu lakukan sebelum pagi-pagi tuh ada namanya misa, ya kan? Misa saudara. Iya, misa pagi gitu. Begini Bu, kok Pak Haji tahu? Ya kan pasiennya RDAY ada yang namanya Pak Hengki, Kristen Katolik. Wow, luar biasa. Dia tuh yang ngasih mobil saya, Land Cruiser. Kalau dia nggak terkabul, mana mungkin lah ngasih mobil Land Cruiser, ya kan? Ya. Haji Marco kalau nggak terkabul, nggak mungkin dia ngasih mobil saya 2. Mobil apa yang dikasih? Suzuki sama Grand Max. Suzuki sama Grand Max. Iya. Ada lagi namanya Haji Sultan. Hajatnya terkabul, utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, 150 miliar. Dia yang ngasih mobil saya Robicon. Yang ngasih saya Mercy E250. Yang ngasih saya Honda Jazz terbaru. Nah, Bapak dan Ibu praktekin deh, karena ilmunya ini gampang banget. Minimal APCC biar hajatnya terkabul, minimal. Itu tadi yang 3.
Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong. Apalagi Ji, yang paling gampang hajat gue terkabul. Ya tadi, kalau ilmu kearifan lokal, colek alat kelamin bapak dan ibu, taruh di mulut. Cari. Apa contohnya? Hari ini makanan enak semua. Itu makanan enak, Pak. Walaupun ini bapak nggak makan juga enak kan nyolek. Enggak, karena kan gini. Karena saya SD Impres bukan Pak Kiai, jadi takutnya salah ngajarinnya, takut Ustadz. Jadi doanya masing-masing aja. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.